Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan dengan tema kita azab bagi mereka yang mengabaikan Al-Quran. Nah, kita masuk dalam segmentasi tanya jawab. Kami persilakan terlebih dahulu jamaah dari akhwat atau ibu-ibu atas nama Miss Lia. Boleh berdiri? Oke, nanti akan dijawab oleh guru kita Ustazah Sofwatun Nida. Silakan Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah, bagaimana cara kita meningkatkan kesadaran diri kita dan kecintaan kita terhadap Al-Quran yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss Lia, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana kita bisa menerapkan kesadaran untuk terus-menerus cinta terhadap Al-Quran? Ala kulli hal, segala sesuatu itu yang bisa ngatur adalah kita. Jadi kita ini setiap hari berlomba-lomba melawan hawa nafsu. Mana yang lebih menang? Menangan hawa nafsu apa menangan kita? Menangan diri kita yang mengalahkan hawa nafsu kita. Maka gimana caranya? Paksakan. Gak ada cara lain kecuali memaksa diri kita untuk mau buka Quran. Untuk mau membaca Al-Quran. Dan Masya Allah salah satu mukjizat Al-Quran, semakin sering kita baca dengan paksaan, nanti lama-lama ritmenya akan terbentuk. Awal-awal mungkin kita maksa nih, ya udah habis subuh atau misalnya habis maghrib, kita baca Quran misalnya setengah juz atau 5 halaman. Awalnya merasa terpaksa, besoknya kita paksa lagi, besoknya kita paksa, nanti lewat seminggu itu akan ada apa? Bahasanya akan ada kecanduan. Ya, oh ternyata kalau belum baca Quran nggak enak kita bangun dari duduk kita gitu. Jadi memang pertama harus dipaksakan sendiri. Kita harus mampu melawan hawa nafsu kita. Ya, yang kedua gimana caranya untuk membiasakan diri kita dengan Al-Quran? Cari lingkungan yang sama visi misinya. Kalau lingkungan kita, circle kita, komunitas kita itu sama-sama punya tujuan yang sama, yuk kita bangun kebiasaan untuk mencintai Al-Quran, maka akan lebih mudah kita dalam menerapkan keistiqomahannya. Tapi kalau circle kita berbeda dengan kita, kalau kita baca Quran malah dibully misalnya, ngapain baca Quran gitu ya. Kemarin udah baca, hari ini gak usah baca dulu. Nah kalau circle-nya berbeda dengan kita, itu akan mudah goyang. Jadi pertama paksakan, kalahkan hawa nafsu kita. Kedua cari pertemanan, komunitas yang memang satu visi misi dengan kita untuk sama-sama lebih dekat lagi kepada Al-Quran. Yakinlah, rasakanlah nanti setiap kita baca Al-Quran, ya, yang awalnya dipaksa lama-lama akan terbentuk sendiri di dalam hati kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustazah Nida atas jawabannya. Berikutnya kami persilakan atas nama Pak Arif, boleh berdiri. Nanti akan dijawab oleh Ustadz Kasif Her yang menjawab nanti bersama-sama saya Ustadz di sini Ustadz ya. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Sudah beberapa kali hatam Al-Quran, tapi kok tidak mengena di hati Ustadz. Dan susah sekali untuk mengamalkannya. Bagaimana menurut Ustadz Kasih pribadi? Berikan tipsnya kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah beberapa kali khatam Al-Quran tapi layu athir, tidak membekas begitu Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, siapa namanya tadi Pak? Pak Arif, atas Pak nama Arif. Bapak Arif. Ya, sudah khatam Quran tapi kayak ngerasa Quran nggak membekas di hati. Ya, nasihat buat diri saya ya, ini bukan buat Mas Pak Arif aja, buat semua pemirsa ya. Quran itu kalamullah, firman Allah. Allah yang menciptakan kita, yang memberikan kita mata, telinga, jantung bisa berdetak. Imam Turmuzi mengatakan dalam perkataannya, man arada ayatakallama billah falyaqra'il Quran. Siapa orang yang pengen bicara sama Allah, hendaklah dia baca Quran. Bayangkan Allah lagi ngajak kita bicara. Kita diajak bicara sama bos kita, waduh kita merasa dihargai, merasa dihormati ya. Kalau bos kita nggak ngajak kita bicara, wah kita sedih. Pasti bertanya-tanya kenapa ya bos saya nggak ngajak saya bicara. Bagaimana dengan Allah? Allah yang ngasih lebih banyak dari yang manusia berikan kepada kita. Bos cuma bisa ngasih gaji sebulan sekali. Kalau kita keluar, bos yang lain bisa ngasih juga sama gaji. Allah ngasih kita tangan. Ada nggak yang bisa ngasih tangan selain Allah? Allah ngasih kita kaki. Mana yang lebih mahal, kaki apa mobil mewah?
Itu yang mengajak kita bicara dialah Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Tanamkan di dalam hati, ini saya diajak bicara sama Allah Azza wa Jalla. Ya, dan tanamkan juga kalau bisa belajar arti Al-Quran. Pahami maknanya. Karena ada orang yang dia baca Quran cuma kamuflase di bibir, tidak nyampe di hati. Kenapa? Enggak mau berusaha memahami isi Al-Quran. Allah mencela orang seperti ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Kenapa mereka enggak berusaha memahami isi Al-Quran? Atau di hati mereka ada kunci. Ada gembok yang sulit membuka. Nauzubillah min dzalik. Jadi pahami isi Al-Quran. Maka kewajiban kita terhadap Al-Quran ada 3. Yang pertama membaca, kedua tadabbur memahami isinya, yang ketiga mengamalkan. Kalau sudah memahami, amalkan. Ayat tentang wajibnya jilbab, wajibnya sholat, menjauhi riba, ya, dan larangan-larangan Allah kita amalkan sebisa kita, semampu kita. Jadi gitu, Mas Arif. Ada sahabat tabi'in, namanya Zubair bin Awam, ya, Urwa bin Zubair, seorang tabi'in. Dia ketika itu kena penyakit yang penyakitnya ini mengharuskan dia diamputasi kakinya. Bayangkan Bu, diamputasi kakinya, mau diamputasi. Nah, kata dokter nih minum minuman khamr, biar kamu nanti ketika diamputasi nggak berasa. Apa yang dikatakan oleh Urwa bin Zubair orang soleh ini? Wahai dokter, kalau kamu mau amputasi kaki saya, tolong amputasi dalam keadaan sholat. Enggak, saya nggak mau satu minuman khamr, satu tetes pun masuk ke badan saya. Akhirnya dia sholat Bu, potong kakinya, diamputasi. Subhanallahil azim. Kita jangankan diamputasi, ya, baru dengar ketokan pintu aja sholat udah hilang ingatan, udah hilang fokus. Padahal ciri orang beriman adalah ketika dia sholat khusyuk, baca Quran, connect hati dia kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, boleh menambahkan sedikit Ustadz pertanyaan berkaitan dengan membaca Al-Quran tadi, apalagi bagaimana ketika kita membaca Al-Quran mungkin agak buru-buru karena mungkin ditarget, apalagi khususnya bulan Ramadan ini ditarget untuk segera khatam sehingga membaca Al-Qurannya agak cepat atau bahkan buru-buru. Ini bagaimana Ustadz Ya, menjawab? kalau saran saya, Ramadan ini memang kuantitas bukan sekedar kualitas. Ya, banyak, karena Imam Syafi'i di bulan Ramadan 1 hari 2 kali khatam. Saya yakin Imam Syafi'i bacanya cepat. Bismillahirrahmanirrahim, tapi dengan tajwid makhraj, tetap hukum panjang pendeknya. Jadi boleh cepat baca Al-Quran di bulan Ramadan karena Ramadan ini spesial, bulannya Al-Quran. Imam Malik kalau bulan Ramadan dia menutup kitab Al-Muwatta, kitab hadis, beliau baca Quran saja. Jadi Ramadan ini spesial bulan Quran. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua pemirsa yang nonton hari ini bisa khatam Quran. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih Ustadz Kazifir atas jawabannya. Nah pemirsa, kami juga akan masih persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan di segmen berikut. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah.